Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan koneksi Bluetooth berhasil. Pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru kelas 6 di komunitas praktisi pendidikan Korwil Kecamatan Bandung. Sholawat beserta koneksi Bluetooth diaktifkan. Senantiasa terlimpah curah kepada panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya ditugaskan koneksi Bluetooth berhasil untuk menyampaikan materi atau mendiseminasi modul 1.4 program guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Izin memperkenalkan sebelumnya, nama saya Bapak dan Ibu Yusi Suara, unit kerja dari SD Negeri 2 Buana Mekar, Kecamatan Palungbangan, Kabupaten Ciamis, yang kebetulan menjadi peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 yang sampai saat ini masih melaksanakan pendidikan sampai tahun 2023 yang direncanakan selesai kurang lebih nanti bulan Juli. Jadi di guru penggerak itu kami melaksanakan pendidikan 6 bulan, dijeda 2 bulan menjadi 8 bulan, lain-lainnya 1 bulan, kurang lebih 9 bulan untuk kami melaksanakan program pendidikan guru penggerak di Kecamatan Panumbangan. Kalau tidak salah ada 8 orang yang lulus guru penggerak di angkatan 7 termasuk saya. Selanjutnya yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah mengenai budaya positif. Apa itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang memiliki arti budia atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture. Jadi budaya itu sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan. Budaya yang kita bahas di sini tentu budaya-budaya yang ada di dalam sekolah. Selanjutnya, budaya itu sebetulnya terbagi dua. Ada budaya yang positif dan ada budaya yang negatif. Budaya yang positif tentu adalah budaya-budaya yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Sementara budaya negatif adalah budaya-budaya yang harus kita hilangkan, harus kita tiadakan di dalam lingkungan sekolah kita. Budaya negatif misalnya bagaimana Bapak dan Ibu? Kebiasaan siswa membuang sampah sembarangan, dan itu menjadi budaya negatif bukan hanya siswa kita, budaya negatif bangsa Indonesia. Sulit sekali kita supaya siswa dapat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian budaya tidak tertib, budaya ngedol, itu budaya-budaya negatif yang harus kita hilangkan. Sementara yang harus kita tumbuhkan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, berarti bernilai baik, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa atau peserta didik. Contoh budaya positif yang sudah sering kita laksanakan, misalnya pembiasaan sholat duha berjamaah, pembiasaan membaca Al-Quran sebelum belajar,
Pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Pembiasaan berdoa sebelum dan setelah belajar. Ada Jumat berkah. Ada gerakan literasi siswa. Ada gerakan disiplin sekolah dan seterusnya. Banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa dikembangkan oleh sekolah. Apalagi hari ini kita berada dalam kurikulum merdeka yang mengharuskan menumbuhkan karakter peserta didik, bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya kita mentransferkan ilmu, tetapi bagaimana karakter siswa kita dapat berkembang menjadi lebih baik. Itu mengenai budaya positif. Pas 5 menit ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mengenai budaya positif ada 7 subtema yang harus kita pahami dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini prioritas filenya mungkin mana tadi bisa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai materi disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa kata atau kalimat yang baru kita dengar. Di antaranya restitusi. Kami pun demikian di program kegiatan guru penggerak belum mengenal apa itu restitusi. Nanti kita akan bahas bersama. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, berkaitan dengan budaya positif, kita harus sadari bahwa terjadinya perubahan paradigma belajar dari paradigma yang lama ke paradigma belajar yang baru. Jadi kita semua itu harus bisa move on, harus bisa bergerak dari pola-pola lama menjadi pola-pola baru yang hari ini sedang dilakukan oleh Kemendikbud, diantaranya dengan mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Apa saja yang pertama? Perubahan paradigma dalam pembelajaran ini dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Artinya begini Bapak dan Ibu, ketika kita menjadi guru kelas 6 atau kelas berapa saja, kemudian dalam satu kelas kita memiliki misalnya 30 siswa, maka kita sebetulnya memiliki 30 karakter berbeda pada anak kita. Dan semuanya itu karakternya istimewa. Tidak boleh kita membedakan si A mah bodoh, si B setengah bodoh, si C pintar. Jadi seluruh anak yang 30 itu berdasarkan paradigma belajar yang baru, kita memiliki 30 anak yang istimewa. Sehingga keistimewaan anak yang masing-masing itu harus kita akomodir di dalam proses belajar mengajar. Si A punya bakat misalnya berenang, tapi kurang pintar matematika, maka di matematika itu jangan terlalu dipaksa, impresi harus pintar. Berarti tugas kita mengembangkan dia itu untuk pintar berenang. Si B jago matematika, dan dia sampoli itu jadi impresi poli guru anaknya. Maka dikenal sebuah pembelajaran disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya seluruh kebutuhan anak itu harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang guru. Dan itu berat sebetulnya. Teori gampil soalnya, pelaksanaan mah susah, berat sekali. Bahkan mungkin ada di kelas 6 yang belum bisa baca tulis, ya pas kelas 6 dia baca bisa. Atau tapi kalau coba guru ngajaran boskan itu, coba guru ngajaran dia, panjang menurut paradigma pembelajaran baru wajahnya itu harus diakomodir oleh kita. Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus kita rangkul sama-sama, tidak boleh dipisahkan. Kedua, perubahan paradigma dalam pembelajaran membentuk karakter pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu cuma satu, menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Non wae, satu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, berakhlak mulia. Tiga, bilang beli. Empat, lima, enam, tujuh. Suka dinyanyikan kan ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tujuan orang membentuk siswa supaya memiliki karakter itu. Yang terakhir, terwujudnya penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, berbudaya, berteknologi digital, dan berwawasan lingkungan. Itu yang tadi karakter-karakter di dalam profil pelajar Pancasila. 10 menit. Selanjutnya Bapak dan Ibu, materi yang kedua tentang disiplin positif. Soal dong yang kedua. Berkaitan dengan disiplin positif, biasanya ini suka dimaknai dengan sesuatu yang memaksa kepada siswanya. Ada tata tertib dan disiplin sekolah, mau tidak mau siswa harus ikut dengan disiplin positif tersebut. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Maka di disiplin positif itu kita harus bergeser dari pola lama ke pola baru. Bagaimana menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara? Disiplin positif itu bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak berdisiplin itu harus memiliki motivasi dari dalam siswa berdasarkan kesadarannya kepada diri. Biasanya kita menerapkan disiplin positif itu dijeblakeun tata tertibna, dijeblakeun sanksinya. Kalau begitu berarti anak itu dipaksa. Menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu, tetapi anak harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan disiplin positif dengan kesadaran yang berasal dari dalam dirinya. Itu PR kita juga sama-sama. Ini materi yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga, berkaitan dengan budaya positif, Bapak dan Ibu, kita harus juga memahami tentang motivasi manusia berperilaku, khususnya siswa kurang kudu paham banyak. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling baik. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa berperilaku itu mereka ada motivasi baik dari dalam maupun dari luarnya. Kita harus paham mereka berperilaku kunaonnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tahu motivasinya apa. Bisi, pilih melakukan kesalahan itu apa istilahnya? Tidak sesuai dengan hati nuraninya. Misalnya begini, anak ada yang terlambat datang ke sekolah. Kalau kita misalnya dengan keras tidak melihat motivasi anak misalnya terlambat ke sekolah itu karena apa, maka dengan sesegera kita akan Koneksi Bluetooth dihentikan. mereka akan langsung kita beri hukuman. Tetapi kalau misalnya kita tahu motivasinya apa, maka kita akan tanya kepada anak. Kunaon anjeun terlambat, bawa-bawa enjing-enjing nanti nggak batasan sekrupna, bawa-bawa anjeun nanti anak yatim bekerja dulu sehingga kita menjadi lebih tahu. Maka mengetahui motivasi perilaku siswa kita ini PR bagi kita semua sebelum kita melakukan tindakan mendisiplinkan siswa. Itu yang ketiga. Satu berikutnya. Materi saya kan. Yang keempat Bapak Ibu, untuk
melaksanakan budaya positif di sekolah juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Berarti kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa kita, karena siswa kita adalah manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, nih yang paling penting khususnya di SD, kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu ingin dipikannyaan, dipikan gegeh ke guruna. Makanya kadang-kadang ayah siswa anu bangor nanti hanya untuk caper. Caper itu apa? Cari perhatian. Karena kita kurang memperhatikan bangor ya, tapi pas bangor dipanggil, bagian tak caper. Berarti anak itu ingin dikasihi, ingin disayangi, dan ingin memiliki rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Sebetulnya anak datang ke sekolah itu secara kebutuhan dasar yang bebas, itu biasa bebas. Kemudian mereka juga akan ingin kesenangan. Maka menjadi PR kita bersama juga Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa, kesenangan. Tugas kita di sekolah adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa dari rumah datang ke sekolah itu bukan mereka takut kurang sieun oleh kita ngadeke sieun dijiwir sieun ditangtungkeun, tapi bagaimana mereka datang ke sekolah itu, sekolah sebagai rumah kedua, tempat yang menyenangkan bagi mereka. Teori mah bagus, pelaksanaan mah susah. Berarti lamun urang galak teu kene galak deui. Upami lingkungan sekolah tidak menyenangkan laruji, berarti bagaimana kita menata lingkungan sekolah supaya semenyenangkan mungkin. Dulu Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah itu bukan sekolah namanya, tapi apa? Taman siswa. Sekolah itu taman. Maka Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Maka di paradigma pembelajaran baru hari ini kita juga harus move on dari sekolah-sekolah dulu yang ditakuti oleh anak, harus menjadi sekolah-sekolah yang ramah anak, sekolah-sekolah yang menjadi tempat bermain anak dengan menyenangkan. Jadi bapak mulai dari sekolah. Saur teori mah gampil, pelaksanaannya susah. Tapi susah itu bukan berarti tidak mungkin. Banyak teman-teman yang sudah membuat taman literasi di Nasaung, ada anak yang sudah membuat ngecek ruangan kelasnya, didiskusikan cara siswa. Jadi silakan teknisnya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini yang tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Kemudian materi yang kelima mengenai posisi kontrol oleh guru. Ini materi yang kelima. Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol kurang terhadap siswa. Dan yang paling ideal, posisi kontrol yang paling baik itu nanti ada di nomor 5. Akhirnya kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita ada di posisi yang mana? Ketika kita melaksanakan disiplin positif dan budaya positif terhadap siswa. Yang pertama, penghukum. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Anak melakukan kesalahan, ya dia jiwir, jangan dia push up, lari, atau misalnya nggak bersihan WC. Itu posisi guru sebagai penghukum. Dan ini posisi kontrol yang paling guru Bapak dan Ibu. Abdi Pak Numawas kepungkur sok gitu. Ternyata setelah belajar di guru penggerak, lepas posisi sama tos gitu. Posisi yang kedua, guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Itu ari ngahukum langsung mah ngan siswa teh jadi ngaraos salah. Dicariosan ku urang teh. Ibu mah kecewa pokoknya mau kahidup kita terus kecewakeun ibu. Nah, bagi ayat gitu eta teh sami membuat orang merasa bersalah itu posisi kontrol yang kurang baik. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ngerti hidup mah. Jadi hati udah gitu aja. Seperti itulah. Jadi ada posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Tapi kira saya. Yang ketiga,
ada yang berposisi sebagai teman. Jadi Irma dianggap guru itu sebagai teman, siswa itu sebagai teman. Dalam kondisi tertentu ini bisa baik, tetapi bisa juga menjadi kurang baik. Misalnya kia ayah itu ya, ayo bantulah lebih bapak si budak teh, alih dua disiplin. Aku orang tadi cari dosan, gitunya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, seperti itu. Teman lumayan sebagai posisi kontrol, tetapi belum ideal. Yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini sudah baik, Bapak Ibu. Posisi pemantau itu sudah baik. Jadi upami ayah siswa lepas ditaruhkan, tidak tetes ngalakukeun naon gitu. Jadi ditaruhkan lah, itu sudah baik. Tetapi yang paling ideal ada yang kelima. Posisi kita yang paling ideal menjadi guru dengan posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu beserta dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti ini akan nyambung ke segitiga restitusi. Nanti kita perdalam mengenai posisi manajer ini di segitiga restitusi. Selanjutnya materi yang keenam. Ada 7 materinya. Materi yang keenam berkaitan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tata tertib dan disiplin yang berkembang hari ini Bapak Ibu adalah tata tertib yang berisi peraturan-peraturan kelas. Beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Beda. Kalau yang hari ini berkembang di mana-mana itu adalah peraturan kelas. Dibuat oleh wali kelas, ditandatangani oleh kepala sekolah, ditempel di ruangan kelas tanpa melibatkan siswa untuk menyusunnya. Betul tidak? Tidak. Ya tanpa melibatkan kota saya orang peraturan dan siswa harus mengikuti. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu beserta seluruh siswa mendiskusikan peraturan-peraturan yang dibuat bersama-sama, disepakati oleh seluruh kelas. Jadi kurang kali berpendapat sahur anu masuk jam 7.30. Yang kedua berbaris sebelum masuk ke dalam ruangan kelas, tetapi itu harus bersumber dari usulan para peserta didik. Nanti didata di dalam kelasnya ke Bapak Ibu, termasuk hukumannya. Misalnya kalau ada anak yang terlambat datang ke sekolah, nanti konsekuensinya apa? Disepakati gitu. Pas disepakati kusarayana ditandatangan wali kelas, ditandatangani di belakang disepakati oleh seluruh siswa. Jadi nanti ketika ada yang melanggar itu, kita tidak usah menghukum mereka. Maka langkahnya itu adalah dengan restitusi nanti. Mengatur restitusi itu nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Jadi nanti sebelum awal semester atau sebelum awal tahun pelajaran, ke kelas itu kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Ditulis usulan dari si A, si B, si C, ditampung. Setelah semua selesai, disepakati, ditandatangani. Nanti diketahui oleh kepala sekolah. Ditempel nanti keyakinan kelas 6 misalnya. Berasal dari siswa, oleh siswa untuk seluruh siswa. Dari kesadaran hatinya masing-masing. Keyakinan kelas menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang
akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi upami keyakinan kelas berasal dari para siswa, insya Allah sadayana bakal tertib sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Berbeda saurna teh dengan upami tata tertib ujung-ujung main jeblan seperti itu. Masalah yang teori nanya inti nama seperti itu prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas itu yang seperti tadi. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Mangga, gade naon dari sepakat. Anu kedua, dicatat semua masukan-masukan dari siswa. Yang ketiga, baru disusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Keempat, tinjau kembali. Yang kelima, tinjau ulang. Setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas Koneksi Bluetooth berhasil. termasuk guru dan semua warga siswa. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi seperti itu. Jadi sanesna sekolah ngadamel peraturan eta mah itu aya urang PR ngadamel keyakinan kelas sasaran siswa. Seperti itu. Nah, seperti itunya ilustrasinya seperti itu. Itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Karena sama pastilah tadi dipersingkat lagi 30 menit. Saya langsung 2 menit. Yang terakhir, Bapak Ibu, minta waktu 5 menit lagi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Barat, Diana Gosen, yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser yang tadi yang ada di mana posisi ideal itu adalah guru sebagai manajer. Apa itu Koneksi Bluetooth dihentikan. segitiga restitusi adalah Koneksi Bluetooth berhasil. suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada lagunya. Bukan usaha betul. Baik. Seperti ini Bapak dan Ibu, gambar segitiga restitusi. Maksudnya bagaimana? Lutut, tolong minum aktif. Tapi tidak semua musiknya. Aya nu nyambung. Saat itu Bapak Ibu 3 menit lagi. Jadi seperti ini bagan atau diagram dari segitiga restitusi. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika siswa kita ada yang melakukan pelanggaran terhadap budaya positif kita di sekolah, maka solusi yang Koneksi terbaiknya Bluetooth itu dihentikan. Maka solusi terbaiknya itu adalah dengan 3 langkah restitusi. Jadi seorang manajer itu harus melaksanakan 3 langkah restitusi. Jangan anak salah, kurang dipoe di harapan, di hambanera, begitu. Upami kamu bermata berlakunya bu, upami saudara ayah nama terkencing. Tapi aneh apa peraturan lama lebih berebut istibatan ayuna. Jadi guru-guru yang hari ini ada itu adalah orang-orang hebat catatan masa lalu. Ya ayana nama orang no yang salin oke, ampun dari takut. Jadi ada 3 langkah restitusi. Jadi sampai restitusi makin teori kan. Hiji, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kami dongengkeun kieu salah satu restitusi itu. Misalnya anak kurang terlambat melakukan kesalahan, maka bukan kita menghukum langsung. Kumaha carana? Hiji, stabilkan identitas. Panggil ke kantor, sina piwara
saling kita dengan raut muka yang tidak marah-marah dan masam, supaya anak secara psikologis stabil. Dan itu tadi ketika anak melakukan kesalahan dia itu akan takut kewasnya bu, tenang kendala ke urang, nah itu menstabilkan identitas. Tos ditenangkan, anu kedua validasi tindakan yang salah. Jangan menghakimi Aisyah, goblok kayak gitu. Belum marah-marah, paling jamu batu kayak gitu. Tapi harus kita validasi. Nah, orang harus tidak dilakukan teh, kami tadi teh. Tos maling jamu, usaha, kalau salah orang teh. Anu soleh mah gitu. Namun emosi dengan gampangnya. Terus gede, paling jago usaha, itu kan paling jago itu lupa haji. Gitu. Nah, akhirnya paling jago dari ajakan mereka. Kinten, akhir paling jago teh lepat atau nabi lepat itu. Jadi anak itu harus mengakui kesalahannya dulu Bapak Ibu. Mengakuinya itu berdasarkan kejujuran dari dalam hati nurani anak ini kita, tanpa paksaan. Anu kaduanya adalah validasi tindakan yang salah. Anu katilu menanyakan keyakinan, ulah kurang dijawab solusi mereka. Geus lamun kitu mah hidup teh minta hampura apa haji bebeja ulah diwartosan gitu. Harus dan gamurang kali kinten. Tadi kan hidup kos maling jamu kata teh awalnya lepat. Terus naon anu bade dilakukan ku hidup. Terus deui menanyakan keyakinan. Ibu abi moal deui sia. Benar, terus moal deui. Terus kumaha deui? Tapi teh tos maling. Abi mah bade tos bade nyuntur hapunten ka Pak Haji tah gitu. Jadi di dalam proses restitusi itu harus ada 3 tahap, di mana hiji anak sadar-sadarnya sudah melakukan kesalahan, 2 dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, 3 dia tahu bagaimana dia berbuat. Paham ya? Bertanggung jawab seperti itu. Maka itu yang disebut dengan proses segitiga restitusi oleh seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Insya Allah hukum itu top data tata tertib dan disiplin sekolahnya luar biasa. Hari ini banyak guru yang dipidanakan karena memang tidak mengetahui posisi kontrol dan restitusi yang harus kita lakukan terhadap anak. Anak rambutnya gondrong, boleh sokaran aja, boleh beruman. Orang gunting kasih berhari mereka gitu ya. Upami orang itu bahaya, diri sempurna sumping, laporan dan lain sebagainya. Maka laksanakan restitusi. Harus stabilkan identitasnya. Gunawan rambut tidak panjang. Bagaimana solusinya? Biarkan nanti dia yang berpikir sendiri. Biarkan dia yang menyelesaikan sendiri. Biarkan dia yang ingin dicukur nyalira atau perlu dicukur kurang gitu. Upami rambutnya panjang. Banyak masalah-masalah di sekolah yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak dan Ibu, alhamdulillah 35 menit. 33 menit. Berarti lewat 3 menit. Saya menyampaikan materi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya menggurui Bapak dan Ibu guru senior di sini. Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman, saya hanya ditugaskan oleh BPJP Balai Besar Guru Penggerak untuk mendiseminasikan hasil modul 1.4 kepada Bapak dan Ibu. Demikian, tidak ada sesi tanya jawab, kita tidak atau siang. Mohon dari ayat priori materi pangitan insya Allah buat di share dari WA-nya, mungkin Bapak Ibu biasa diliterasi di rumah masing-masing. Berkaitan dengan kegiatan positif, budaya positif sekolah, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ditutup dengan doa kibarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga uing deui ka sekretaris kakek. Atur nuhun.